Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengertian laporan keuangan serta contoh laporan keuangan dari PT Mustika Ratu Tbk. Materi ini merupakan materi yang berasal dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelum masuk kepada materinya atau pembahasannya, perkenalkan, nama saya Anjar Susanti. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 3 dengan dosen Bapak Dermawan MM. Hal ini merupakan tugas ulangan tengah semester. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal yang mengenai laporan keuangan. Sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita cari tahu apa itu laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 yang telah direvisi dan disahkan tanggal 26 Juni 2019 serta berlaku efektif 1 Januari 2021 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut standar akuntansi keuangan, ada 5 laporan keuangan pokok, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement or profit or loss. Yang kedua yaitu neraca atau laporan posisi keuangan atau statement of financial position or balance sheet. Yang ketiga yaitu laporan arus kas atau statement of cash flows. Yang keempat yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau juga laporan ekuitas pemilik. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut dengan CALK. Jadi, laporan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan beserta aktivitas bisnisnya selama periode waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bahkan misalnya 1 tahun. Tujuan laporan keuangan itu apa aja sih? Yaitu ada umumnya di sini memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya oleh biasanya pemilik perusahaan, investor, oleh pemerintah juga. Dan yang kedua yaitu memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu mengungkapkan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan, seperti kebijaksanaan akuntansi yang digunakan perusahaan, aktivitas pembelanjaan, dan penanaman. Jadi, secara ringkas, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode pembukuan untuk yang pertama manajemen perusahaan tentu, yang kedua yaitu pemilik perusahaan, yang ketiga investor perusahaan, yang keempat yaitu pemerintah atau perpajakan. Apa itu tujuan kualitatif laporan keuangan? Yang tujuan kualitatif laporan keuangan adalah dihasilkan sebuah laporan yang berkualitas dengan memenuhi standar kualitas berikut ini. Yang pertama, relevan. Relevan artinya adalah kemampuan informasi yang tersaji dalam financial statement untuk membantu user dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga user dapat dengan mudah menentukan pilihannya. Yang kedua yaitu dapat dimengerti. Laporan itu bisa dimengerti artinya informasi yang disajikan dalam financial statement bisa dicerna maknanya oleh user. Yang ketiga yaitu daya uji. Pengertian dalam daya uji adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para user karena tersedianya sarana untuk menguji ketepatan dan validasi informasi dalam financial statement. Yang keempat yaitu ada netral. Definisi netral di sini adalah ketidakperpihakan pada kelompok tertentu dalam perlakuan akuntansi. Netral bukan berarti tanpa tujuan dan bukan berarti informasi yang disajikan tidak memengaruhi perilaku. Yang kelima yaitu tepat waktu. Arti tepat waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan powernya untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu daya banding. Memiliki daya banding adalah unsur tambahan yang menjadikan informasi dalam financial statement bermanfaat. Yang ketujuh yaitu lengkap.
Informasi-informasi yang disampaikan dalam financial statement adalah lengkap, mencakup semua aktivitas perusahaan, sehingga para pengambil keputusan bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Lanjut, di sini ada jenis laporan keuangan adalah jenis laporan keuangan menurut PSAK terdiri dari neraca atau laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, income statement atau laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, cash flow statement atau laporan arus kas selama periode. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika perusahaan mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan. Di sini ada contoh fungsi laporan keuangan. Yang pertama yaitu mengetahui keadaan jalannya usaha. Tentu dari laporan keuangan kita bisa mengetahui keadaan jalannya usaha, apakah berjalan sesuai dengan baik atau berjalan menyimpang. Bila usaha adalah berjalan track yang benar, maka yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah tentang kecepatan bagaimana agar perjalanan itu cepat dan aman. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi keadaan usaha. Dengan membaca dan menganalisis laporan keuangan, kita akan mengetahui keadaan usaha serat melalui evaluasi apa yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Misalnya, laporan laba rugi perusahaan menunjukkan keadaan minus atau rugi. Maka dengan melakukan evaluasi serta analisis, menggunakan rasio-rasio keuangan, kita akan mengetahui apa yang menyebabkan kerugian itu. Selanjutnya, mencari solusi dan mengeksekusinya di lapangan. Yang ketiga yaitu bentuk laporan tanggung jawab pengelola usaha. Laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab, pertanggungjawaban pengelola usaha atau manajemen perusahaan kepada pemilik saham, kreditur, investor, atau calon investor. Dari laporan keuangan yang disampaikan kepada mereka akan menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan penting menyangkut perusahaan. Selanjutnya yaitu ada cara membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu menyusun pencatatan data pengeluaran perusahaan. Tentu di sini semua data transaksi menyangkut pengeluaran perusahaan harus dicatat baik yang nilainya kecil maupun besar. Misalnya pembelian mesin produksi dan pembelian satu PC spidol untuk keperluan meeting. Bahkan satu PC spidol pun harus dicatat dalam buku laporan keuangan agar perusahaan tidak memiliki kesalahan dalam menghitung sebuah pengeluaran. Yang kedua yaitu penyusun pencatatan data penerimaan perusahaan. Ini adalah kebalikan dari poin nomor 1, yaitu penerimaan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi, misalnya penerimaan dari penjualan produk senilai 1 miliar ataupun penerimaan bunga rekening bank perusahaan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan data persediaan. Data persediaan disajikan di laporan neraca atau balance sheet, bagian aset bersama kas, piutang, dan jenis aktiva lainnya. Nanti di sini ada contohnya, jadi kita lihat nanti ya. Yang keempat yaitu menyusun data aset perusahaan. Perusahaan memiliki kekayaan berupa aset lancar atau current asset dan aset tetap atau fixed asset yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan pada sisi aktiva. Data apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat balance sheet atau statement of financial position? Yang pertama yaitu nilai aset atau nilai aktiva. Yang kedua yaitu nilai penyusutan atau depresiasi aset. Yang ketiga, akumulasi penyusutan aset. Yang kelima ada mempersiapkan data utang perusahaan. Utang adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan ketika jatuh tempo. Ada dua jenis utang, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang.
Data-data utang perusahaan disampaikan pada balance sheet sisi liabilitas. Nanti kita lihat contohnya. Dan yang keenam yaitu mempersiapkan data piutang perusahaan. Selain data piutang, data piutang perusahaan juga harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu operasi perusahaan. Nilai piutang yang besar akan mengganggu aktivitas perusahaan karena kas menurun sehingga konsultan membayar biaya dan beban piutang usaha akan disajikan dalam neraca sisi aktiva. Apa laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah income statement atau laporan laba rugi, jenis laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya atau cost atau biaya. Selisih antara keduanya merupakan laba atau rugi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Perusahaan mendapatkan laba jika nilai selisih antara pendapatan dan cost adalah positif. Sebaliknya, jika nilai selisih tersebut negatif, berarti perusahaan mengalami kerugian. Neraca. Apa itu neraca dalam posisi keuangan? Balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Dalam menyajikan laporan ini, jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Nanti kita lihat contohnya. Sedangkan cash flow adalah statement of cash flow, jenis laporan keuangan perusahaan yang menyajikan aliran kas perusahaan dari yang pertama aktivitas operasi seperti penerimaan kas dari penjualan dan pengeluaran kas untuk membayar biaya dan beban. Cash flow dari aktivitas investasi seperti investasi perusahaan dalam obligasi dan surat berharga lainnya. Yang ketiga yaitu aliran kas dari aktivitas pendanaan seperti kas dari utang bank. Apa itu laporan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas adalah laporan perubahan modal atau stage of change in equity adalah jenis laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas dari awal periode hingga akhir periode akuntansi. Catatan atas laporan keuangan adalah yang pertama, definisi catatan atas laporan keuangan adalah jenis laporan yang menyajikan informasi data tentang penyusunan statement of financial dan kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti pengukuran dan asumsi. Selain itu, laporan ini juga menyajikan informasi yang tidak disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan, tapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh dari laporan keuangan. Saya mengambil dari PT Mustika Ratu Tbk tahun 2019. Bisa dilihat di sini laporan keuangan atau neraca PT Mustika Ratu Tbk dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Oke, di sini ada akun aset atau aktiva ya. Aset lancar yaitu berupa kas, setara kas, piutang usaha, sampai pihak ketiga, piutang lain-lain sampai pihak ketiga, persediaan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, uang muka pemasok, dan lainnya. Ini nilai dari jumlah aset lancar, yaitu 412 miliar 707.718.061 rupiah. Sedangkan aset tidak lancar yaitu berupa aset tetap sampai bersih, properti investasi, uang jaminan hingga pihak berelasi, tagihan pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, aset tidak lancar lainnya. Ini merupakan akun-akun yang tercantum dalam aset tidak lancar. Sedangkan aset tidak lancar yaitu bernilai 120 miliar 55.229.934 rupiah. Jadi jumlah aset ini antara jumlah aset itu dari aset lancar ditambah aset tidak lancar
Dari sini ditambah ke sini menjadi 532.769.995 rupiah. Oke, di sini tahun 2019 ya. Lanjut kepada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek yaitu meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, pinjaman pihak berelasi, utang pajak, beban aktual, utang dividen, pendapatan diterima di muka, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Ini artinya utang bank, liabilitas sewa pembiayaan. Semua ini dijumlahkan menjadi 141.931.525.716 rupiah. Lalu liabilitas jangka panjang yaitu meliputi liabilitas jangka panjang sampai setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Liabilitas sewa pembiayaan, liabilitas imbalan kerja. Karena uang sewa itu bisa dibayarkan dengan jangka yang panjang ya, bisa setahun, 2 tahun, karena kan kita menyewa tempat. Sedangkan imbalan kerja juga begitu, karena karyawan tetap bisa 1 sampai 2 tahun ke atas gitu. Jadi semuanya dijumlahkan menjadi 21.189.897.229 rupiah. Jadi jumlah liabilitas adalah 164.122.422.945 rupiah. Ini merupakan penjumlahan dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ekuitas. Ekuitas di sini ada banyak ya, nggak mungkin saya sebutkan satu-satu. Pokoknya ini merupakan modal saham, modal dasar, modal ditempatkan dan di setor penuh, saldo laba, tambahan modal di setor, selisih kurs, penjabaran laporan keuangan, penghasilan komprehensif, kepentingan non pengendali. Semua ini dijumlahkan nilainya menjadi jumlah ekuitasnya 368.641.525.050 rupiah. Lalu jumlah liabilitas dan ekuitas adalah dari sini ditambahkan ke sini menjadi 532.747.947.995 rupiah. Nah ini format dan elemen yang menyusun neraca keuangan terdiri dari akun-akun aset yang termasuk aset antara lain adalah kas, terakas, itu yang tadi saya sebutkan. Kas, persediaan piutang, pajak, dan biaya-biaya di muka, goodwill. Ini ya. Nih, kas, piutang usaha, persediaan, pajak, biaya di muka, dan lainnya, pemasukannya. Liabilitas antara lain utang usaha, utang non-usaha, provisi, dan pendapatan tangguhan. Ini. Utang bank, utang-utang di sini ada di liabilitas. Lalu ekuitas, modal saham dan saldo laba. Di sini modal saham, saldo laba. Jadi ini modal saham dan saldo laba dijumlahkan. Oke, jadi format pelaporan neraca mengikuti persediaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas dijumlahkan dengan ekuitas. Di sini ada pembahasannya, tadi saya sudah jumlahkan juga. Nah, di sini ada aset lancarnya 4, sudah disebutkan. Liabilitas
Begini cara penghitungannya ya. Jadi ekuitas jadi jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah aset, yaitu liabilitas ditambah ekuitas ya ini, yaitu senilai begini. Ini udah dilihat ya tadi. Jadi ketika lihat laporan keuangan, kita lihat yang di bold-boldnya aja nih. Aset yaitu aset lancar, aset tidak lancar. Di sini ada nilainya. Nah, sini juga gampang ya membacanya. Lalu laporan laba rugi. Di sini ada tahun 2019 penjualan bersih senilai segini, beban pokok penjualan segini, laba bruto segini. Oke, sini lihat dulu. Format akun dan akun laporan laba rugi adalah pendapatan penerimaan penjualan bisa dari penjualan barang, jasa, dan produksi. Biaya-biaya seperti biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, biaya overhead. Cara menghitung laporan laba rugi adalah laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Laba akan diperoleh jika perhitungan dengan menggunakan persamaan matematika di atas menghasilkan nilai positif. Sebaliknya, jika hasil perhitungan adalah negatif, maka berarti rugi. Nah, di sini secara singkat informasi penting tentang laporan laba rugi adalah pendapatan bersih. Pendapatan bersih 305 miliar 224.577.860 rupiah. Sedangkan laba tahun berjalannya 131 miliar 131 juta 836.668 rupiah. Jadi beban atau penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yaitu 535.691.602 rupiah. Jadi jumlah laba komprehensif tahun berjalan yaitu 667.528.270 rupiah. Di sini ada ya nilainya. Nih di sini ada penjualan bersih, penjualan pokok penjualan, beban pokok penjualan, laba brutonya, laba usahanya. Ini berarti perusahaan ini mendapatkan keuntungan sebesar 9 miliar 88.826 9 miliar 88 juta 126.035 rupiah. Cukup besar. Laba sebelumnya beban pajak. Di sini ada penghasilannya. Lalu laba rugi tahun berjalannya di sini sudah disebutkan tadi saya. Terus di sini pos-pos yang akan direkalkulasikan ke laba rugi banyak. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Lalu ini laba rugi yang dapat diretribusikan kepada pemilik entitas induk, pemilik perusahaan ya, kepentingan dan pengendali. Laba komprehensif yang dapat diretribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan dan pengendali. Laba rugi per saham dasarnya adalah 0,31. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Di sini ada saldo. Ada saldo dari tahun 2018, saldo awalnya yaitu modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 53 miliar 500 juta. Di sini sudah lihat ya. Di sini ada tambahan modal disetor menjadi 56 miliar 710 juta. Saldo laba atau telah ditentukan penggunaannya atau belum ditentukan penggunaannya. Ini sudah digunakan ya, artinya 56 ini sudah
56 miliar ini sudah digunakan sebesar 13 miliar. Jadi sisanya segini, 13 juta. Penghasilan komprehensif lainnya sebesar segini, 7 miliar. Risiko penjabaran laporan keuangan. Ini dari 2 tahun yang lalu berarti. Nah, lalu saldo akhirnya tahun 2019 yaitu ini yang awalnya. Nah, 368 ya, 368 miliar 641 juta 525.050 rupiah. Bisa dilihatnya di sini dibaca dari sini ke sini lalu nilainya. Keuntungan aktuari laba bersih tahun berjalannya. Selisih kurs, penjabaran laporan keuangan. Oke, lanjut laporan arus kas. Laporan arus kas aktivitas operasi adalah meliputi kas diperoleh dari operasi 1.615.569.757 rupiah. Di sini ada ya aktivitas operasi, dari aktivitas investasi. Arus kas bersih diperoleh dari dukungan digunakan untuk aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas akhir tahunnya adalah 10.099.505.476 rupiah. Nih di sini. Tadi yang dijumlah yang di bold itu, yang ini arus kas bersih. Operasi, dari aktivitas operasi digunakan untuk investasi. Kas bersih peroleh aktivitas pendanaan, dari aktivitas pendanaan, lalu kas setara kas akhir tahunnya segini. Penurunan bersih kas dan setara kas juga ada. Di sini arus kas dari aktivitas operasi itu meliputi penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas, cara pemasok kepada pemasok, karyawan, dan beban operasional lainnya. Kas diperoleh dari operasi penerimaan penghasilan bunga, pembayaran beban keuangan, pembayaran pajak penghasilan. Investasi kas dari aktivitas yaitu hasil penjualan aset tetap, perolehan aset tetap. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu pembayaran penerimaan pinjaman bank. Pembayaran juga di sini penerimaan utang, sewa, pembiayaan, pembayaran pinjaman bank jangka panjang. Oke. Oke, sudah seperti itu ya. Tadi contoh dari laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan standar akuntansi keuangan. Dan jika dibaca-baca lagi, maka kita akan cepat paham jika kita melihat laporan keuangan yang dibaca, yang dicetak bold ini berarti itu merupakan jumlah dari akun-akun yang ini, kecil ini. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.